Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul kembali walaupun melalui room Google Meet seperti saat ini. Tak lupa juga kita panjatkan salawat dan salam atas kehadirat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Nah, sebelum saya paparkan hasil materi dan diskusi dari kelompok kami, sebelum itu perkenalkan saya sendiri Armanto Limbu, dan teman-teman saya ada Arisa Rantealo, kemudian Dian Aflia Permatasari, Dian Madina Yusuf, Ninik Nismawati, sama Nurul Hidayah. Nah, sebelum itu di sini kami akan menjelaskan terkait bagaimana cara penanganan tentang pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa ada beberapa alasan para akuntan yang mengalami itu berbagai kesulitan dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi. Antara lain seperti misalnya permintaan atas sumber daya pengembangan begitu banyak hingga proyek sistem informasi akuntansi itu dapat terlambat hingga beberapa tahun terakhir ini. Sistem informasi akuntansi yang baru didesain itu tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Proses pengembangannya pun dapat memakan waktu yang begitu lama hingga sistem tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, para pemakai juga ini tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Jadi perubahan sistem informasi akuntansi ini seringkali sulit untuk dibuat setelah persyaratan telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Nah, oleh karena itu hadirnya kelompok kami ini ingin membahas terkait permasalahan-permasalahan atau kesulitan yang ada dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tersebut. Nah, untuk itu dari beberapa teman kelompok saya akan memberikan solusi yang dapat bisa melakukan pengembangan sistem informasi akuntansi ini ke depannya sehingga banyak digunakan oleh orang lain. Langsung saja saya serahkan kepada teman saya untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik. Yang software dibuat pengembang software dan dijual di pasar terbuka untuk berbagai lapisan pemakai yang memiliki persyaratan yang hampir sama. Kelebihan membeli software kemudahan ketersediaan software dan biaya yang lebih murah. Dan diperkirakan 80% perusahaan saat ini yang memasang komputer menggunakan atau mempertimbangkan untuk menggunakan software, misal sistem terima jadi. Perusahaan menggabungkan software dan hardware sebagai menjual keduanya sebagai satu paket. Contohnya ada restoran, supermarket, dan perbaikan mobil atau penyediaan jasa aplikasi menyediakan web-based software pada komputer mereka dan mengirim software ke klien melalui internet. Dalam hal ini perusahaan tidak harus membeli atau memasang dan mempertahankan selanjutnya yaitu mengenai pembelian software dan SLDC. Nah, di mana memutuskan di mana perusahaan yang membeli bukan mengembangkan software sia-sia, masih harus mengikuti proses SDLC sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem
sistem perusahaan harus melakukan penyelidikan awal, survei sistem, dan survei kelayakan. Perusahaan juga harus menetapkan persyaratan SIA. Selanjutnya itu desain konseptual sistem. Bagian yang penting dari desain konseptual adalah menerapkan apakah software yang memenuhi persyaratan SIA telah tersedia. Selanjutnya itu desain fisik. Beberapa tahap desain fisik seperti pendesain dan pengkodean program dapat dihilangkan, sedangkan mendesain output, input file, dan prosedur pengendalian tetap dilakukan. Setelah itu adalah mengimplementasi dan perubahan. Perusahaan harus merencanakan implementasi dan perubahan aktivitas, memilih dan melatih personal, memasang dan menguji hardware dan software, mendokumentasi prosedur, dan mengubah dari sistem yang lama ke SIA yang baru. Tidak menguji modul software atau dokumen program komputer itu sendiri. Setelah itu yang terakhir adalah operasi pemeliharaan SIA dioperasikan seperti software lainnya, dan vendornya biasanya melakukan pemeliharaan atas software tersebut. Nah, habis itu yang ketiga adalah memilih vendora. Apa itu? Adalah memutuskan untuk membuat atau membeli software dapat dilakukan secara terpisah dari keputusan untuk mendapatkan hardware, perbaikan, pemeliharaan, dan sumber daya SIA lainnya. Vendor dapat ditemukan dengan mencari dari buku telepon, mendapatkan referensi, mencari dalam majalah komputer atau perdagangan, menghadiri konversi, atau menggunakan organisasi pencari. Dan yang penting, selektif dalam memilih vendor. Yang keempat, mendapatkan hardware dan software. Perusahaan yang membeli sistem yang besar dan rumit akan mengirimkan permintaan proposal atau request for proposal RFP yang mengundang para vendor untuk mengusulkan sebuah sistem pada tanggal yang telah ditentukan. Pendekatan formal untuk mendapatkan sistem seperti RFP keunggulannya sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, menghemat waktu. Informasi yang sama diberikan ke semua vendor, meniadakan pengulangan tinjauan dan pertanyaan. Yang kedua, menyederhanakan proses pengambilan keputusan. Semua respon diberikan dalam format yang sama dan informasi yang terkait telah dicantumkan dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, mengurangi kesalahan peluang, mengabaikan faktor-faktor yang penting atau berkurang. Yang keempat, menghindarkan dari potensi ketidaksesuaian kedua pihak, memiliki perkiraan yang sama, dan informasi yang terkait telah dicantumkan dalam bentuk tertulis. Yang kelima, makin banyak informasi yang diberikan perusahaan kepada vendor, makin baik peluang perusahaan untuk menerima sistem yang dapat memenuhi persyaratan perusahaan atau aplikasi input atau output file serta database yang dibutuhkan. Frekuensi dan metode untuk pembaruan file dan permintaan serta karakteristik atau persyaratan unik lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kelima, mengevaluasi proposal dan memilih sistem. Proposal yang kehilangan informasi yang penting akan gagal untuk memenuhi persyaratan minimum atau tidak jelas sehingga harus dieliminasi. Proposal yang dapat melalui pemeriksaan awal ini harus dengan hati-hati dibandingkan dengan persyaratan SIA yang diusulkan untuk menetapkan apakah yang pertama proposal tersebut memenuhi semua persyaratan wajib, dan yang kedua, berapa banyak persyaratan yang diinginkan dapat dipenuhi. Oke, solusi yang terakhir yang dilakukan oleh seorang akuntan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut yaitu poin yang keenam, melakukan pengembangan sistem oleh Departemen Sistem Informasi. Banyak organisasi yang mengembangkan software mereka sendiri karena kebutuhan perusahaan unik atau karena ukuran perusahaan dan keunikannya membutuhkan software khusus. Software khusus ini biasanya dikembangkan dan ditulis sendiri atau melibatkan perusahaan luar. Ketika mengontrak organisasi luar, perusahaan harus mempertahankan pengendalian atas proses pengembangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan dalam pemilihan pengembangan dengan hati-hati, baik pengembangan luar yang harus memiliki sebuah pengalaman dalam industri perusahaan, pengalaman yang baik atas bisnis secara umum, dan pemahaman mendalam tentang bagaimana perusahaan akan melakukan bisnisnya di masa yang akan datang. Ya, poin yang kedua yaitu menandatangani kontrak
dan harus mempertanggungjawabkan untuk memenuhi persyaratan dari perusahaan ke pengembangan. Kemudian, memungkinkan untuk mementingkan proyek jika kondisi-kondisi utama tertentu tidak terpenuhi. Yang ketiga ialah melakukan rancangan dan pengawasan pada setiap langkah yang dilakukan. Semua aspek dari proses atau proyek yang dilakukan harus didesain secara terperinci dan harus melalui pemeriksaan untuk mengawasi proyek itu sendiri. Dan poin yang terakhir adalah menjaga komunikasi yang efektif, hubungan antara pengembangan dan perusahaan harus disebutkan secara menyeluruh dan secara jelas. Terima kasih. Nah, itu tadi solusi-solusi yang dapat kami sampaikan di pembahasan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan terkait solusi tersebut menjadi salah satu perubahan terkait pengendalian sistem informasi akuntansi sehingga nantinya SIA ini dapat digunakan oleh publik dan akuntan-akuntan lainnya dalam suatu perusahaan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait solusi tentang pengendalian sistem informasi akuntansi. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan tentunya yang mendengar juga. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.